Mana? Mana tahu kan kalau misalkan nih ya, fun fact ya. Bayi lahiran normal, Eh, yang keluar kakinya dulu nih. eh, Berarti Oh, secara gak langsung si bayi teh make ibunya jadi topi anjir. Oh, bukan jadi topi lagi itu udah jadi helm. Iya. itu mah bukan fun fact aja apa? Bukannya kalau normal kepalanya dulu ya? Ya kan Apa kalau dulu? ini Apa dari, dulu, dari normal? kaki coy. Ini kepala kaki kan. Iya. Ibunya jadi topi. Ibunya jadi topi anjir. Dia pakai ibunya jadi topi, Cok. Emang pernah ada yang lahirnya kaki duluan? Bayangin gak sih anjir, itu bayi keluarnya dari kaki dulu anjir, dibetotnya gimana anjir? Apakah dibetot bener-bener dibetot? Tapi itu berarti kan enggak. kayak keluarnya makin lama makin Itu- gede nggak sih? Iya, Iya. kayak Gak- dibetot dua kakinya kan. Satu dulu langsung pulang gitu kan. Anjir, gua Anjir, kayak gitu juga anjir. Sama rahim-rahimnya keluar ya. Maaf guys. Aduh. Kepalanya masih nyangkut, bang cepet bang katanya. bang. Anjay. Bang masih nyangkut ini, tolong. Itu tapi kalau itu Ibunya ditarik dipaksa gitu. keluar, nanti ada suara Lego anjay. Lego hancur. Plok. Lu kemarin orang nyobain bakso goreng enak sih anjir. Alhamdulillah nyobain bakso goreng. Hah? Nah, Nyobain. sekarang bisa everything bisa digoreng. Bakso goreng, Cok, yang gede gitu loh, yang ngembang, Ada. Tapi minyaknya Fab, masya Allah. gurih. Bang, minyaknya tuh. itu nyedotnya. Minyaknya ini, minyaknya jahat. Kalau minyaknya kayak gitu mah. Enggak sih, minyak tuh baik sebenarnya. Yang jahat tuh minyak sawit. Jangan. Wow. Apa kamu Oh, bilang? jangan. Minyak sawit itu tidak baik untuk kesehatan, guys. Baik untuk kesehatan. Baik Iya, untuk kesehatan. Kalau dipakai berulang kali, benar. Kolesterol ya guys ya. Tuh Iya, jadi kolesterol. gitu. Jadi emang Oh, jahat. betul. Jahat, itu. Tapi ininya ngomong-ngomong kan Hmm, ngomong-ngomong kan itu kesehatannya hmm. ngomong-ngomong gitu. Kayak akhir-akhir ini teh emang lagi gencatnya olahraga ya. Maksudnya olahraga di rumah aja, soalnya kan ke gym mahal ya. Gua belum bisa afford gitu ya ke gym. Oh iya. Ya Bang Petol ya, sorry ini mah masih di rumah gitu. Masih di rumah, masih olahraga ringan gitu. Ya sebetulnya mah gara-gara ini sih ngelihat perut gitu udah kayak, ini udah maju banget gitu, kayak mau dikecilin. Kayak apa? Nggak ngelihat tuh di IG, di YouTube, Reels, di Shorts, lewat cara cara ngilangin lemak dengan olahraga ringan gitu loh. Cobain lah di rumah gitu. Coba-coba aja olahraga yang buat ngilangin lemak dulu gitu. Terusnya diet juga gitu. Diet ya, tahu nggak sih yang kayak ya sebelum puasa gitu, diet yang kayak Ya. makan baru jam 2 terus jam 7 atau jam 6 udah nggak makan lagi kayak gitu. Iya. Since Bang Pentol sama Hanzu kan emang ya, Fabi sama Bispo kan emang anaknya olahraga banget gitu ya, kayak olahraga Pernah. Diam Bukan kamu. lagi. Diam kamu. Yang lagi mah itu. Selama kamu sudah menginjak gym berarti kamu anak olahraga banget. Betul. Selama udah Aja. mirror selfie di gym, berarti kamu anak gym. Aduh, voucher banget. Kocak lagi sih bener itu. My lord. Nah gitu ya, kan karena ada 2 orang nih, seenggaknya dari kita nih ada 2 orang lah yang sehat gitu ya. Ampun, aduh, ya Allah. Aku kasih fun fact tentang diri aku sendiri ya, cuma nanti deh. Nah jadi gimana ya? Share dong, maksudnya apakah olahraga di rumah itu bisa membantu gitu, kayak ya olahraga apalagi yang bisa ngebantu untuk kita nih olahragawan yang Olahragawan. Tidak pernah olahraga. masih Pemula. mencari pundi-pundi untuk bisa masuk gym gitu. Tolong dong semangatin kita, motivasi kita gitu. Adakah olahraga yang
bisa dilakuin di rumah dan works gitu. Senam kegel. Mau olahraga sis? Coba dulu aja. Kurang gaya. Sebenarnya mah masalah olahraga mah bukan masalah apa ya, sering atau enggaknya men, itu masalah konsisten atau enggaknya sih atau mah kalau olahraga teh gitu. Jadi dalam Sejauh artian, ini masih konsisten gue. Maksudnya gini, uh, kalau nggak puasa ya kan sekarang lagi puasa nih, lagi ya bulan puasa. biasa. Kalau lagi bulan puasa gini ya sebetulnya kadang sih ya kalau Ya, lagi bulan puasa gini, soalnya kan alibi capek ya. gitu, aduh takut haus. Cuman maksudnya kalau nggak lagi puasa gitu, biasanya Ya. pulang kerja atau misalnya sebelum kerja tuh kan subuh masih ada waktu tuh, udah sholat subuhnya, Ya. ada waktu berapa Ya. menit lah sebelum mandi gitunya, lumayan lah buat sebelum kan gue udah nggak sarapan sih dari mulai diet-dietan itu udah nggak sarapan, jadi sarapannya ya udah minum air aja gitu. Ya dari situ kan jadi lumayan tuh olahraga di kecil-kecilan lah buat kecilin perut. Nah kalau misalnya pulang kerja tuh jam 4 mau ke maghrib lah gue usahain buat ya ada waktu buat olahraga gitu. Kalau lagi nggak puasa, konsisten disebut konsisten ya bisa lah disebut konsisten. Gini, tapi lagi ya, let me be clear ya, disclaimer, aku lagi nggak rajin olahraga lagi. Tapi pernah jadi tapi pernah konsisten lah 2 bulan 3 bulan lah. Terus ada di Instagram story. Nggak, itu dari personal trainer. Sorry tahu dari personal trainer, akunnya mah nggak ini ya. Aduh, trainer. Ya kan awal-awal mah Aris orang kan nggak tahu gym harus ada ininya, nggak bisa asal angkat aja. Harus ada teknik, harus ada formnya dulu, harus ada pace-nya dulu anjir. But anyway, sebenarnya mah ya balik lagi kalau emang ngomongin mau turunin berat badan atau kayak yang ngurusin ya bukan cuma olahraga aja sih. Ada, maksudnya benar ada olahraga tapi sama di balancing sama makanan kayak gitu. Sama balik lagi sama tadi aku bilang kan, kalau olahraga mah sebenarnya nggak harus tiap hari, yang penting konsisten. Maksudnya nggak tiap hari tuh, let's say kamu tuh konsisten seminggu 4 kali lah, ya udah hari pertama kardio kayak yang pokoknya yang buat keringet banyak, atau sebut apa sih kardio tuh Chris? Kardio teh kardio workout, endurance jadi kayak ketahanan ya, jadi kayak lari kayak gitu. Pokoknya pacingnya mungkin ya lari lah basically ya kayak gitu. Terus misalkan hari keduanya atau hari keduanya lah, misalkan hari Seninnya kardio, hari Rabunya itu misalkan full body kayak gitu. Jadi emang bagusnya mah setahu aku ya kemarin pas lagi rutinnya nggak terlalu disaranin buat misalkan tiap hari full body workout kayak gitu. Jadi emang harus ada jeda gitu, emang harus ada istirahat. Kayak mungkin seminggu istirahatnya 2 hari, atau kayak selang-seling aja juga bisa. Misalkan sehari olahraga, sehari enggak kayak itu. Tapi emang harus terjadwal kayak gitu. Nah, jadi tapi itu yang gue bingung tuh gini loh kan, ya gue mau ngikutin di Reels, di ya itulah yang akses media sosial gitu. Yang gue bingung kan ada tuh orang kayak ngasih full body workout gitu. Terus emang bisa nurunin lemak dan ngilangin gemuk gitu. Ya siapa aja lah, mau Rispa mau Fabi yang jawab, bebas deh. Riz, coba Riz. Jadi pertanyaannya apakah bisa gitu dengan full body workout di rumah aja? Betul. Bisa. Sebenarnya kalau mau ngurangin berat badan itu paling kuncinya lebih cepat itu di 1 di makanan itu pasti, sama 2 di workoutnya ya.
di trainingnya. Kalau mau konsisten itu sebenarnya bisa tiap hari kalau full body workout di rumah aja gitu tanpa alat. Paling Hah? cuma tahu gerakannya kayak pull up ya kalau nggak ada alatnya ya carilah yang bisa bergelantung ya. Nah, Terus squat kan nggak usah pakai alat ya. Push up ya. Cuma 30 menit konsisten itu udah bisa. Cuman kalau pengen ngurangin berat badan bisa di langkah kaki. Jadi misalkan nih kita Cardio, programin ini true story ya. Waktu itu sempat waktu kerja di luar pulau karena gabut ya dan akhirnya banyak makan kan. Akhirnya body nggak kekontrol. Berat tuh nyampe 88 kilo waktu itu. Oke. Dan cuman sebulan udah turun 10 kilo. cepet banget aja. Cepet Nah, banget itu anjir. gimana tadi? Itu gimana yang itu teh? gitu loh. Ya yang gitu Dis maksud gue. Maksudnya kan gue udah nyoba nih yang tadi gue bilang maksudnya full body workout terus cardio segala macam. Tapi kalau yang gue rasa ya masih belum, udah sebulan ini tuh masih belum ada perubahan yang kayak signifikan gitu kan. Kok lu bisa sampai 10 kilo gitu? Kayaknya makanan gak sih? Nah, gini, yang pertama perlu kita pahamin itu Iya. olahraga itu terbagi menjadi 3. Ada strength training, ada endurance, sama sport. Nah, strength training ini dia yang bertugas dia mengembangkan otot. Contohnya kayak angkat beban, terus calisthenics ya, kalau tahu yang kayak pull up Iya yang nempel di tiang terus bisa muter kayak bendera gitu. Bukan. ya itu. Ya maksudnya yang di otak gue yang gue tahu gitu. Nah, ya begitu. Terus yang kedua ada endurance. Endurance ini ngelatih stamina lah. Dengan apa? Dengan cara kita larinya sprint 30 detik tuh sampai muntah-muntah biasanya. Biasanya ngelatihan kayak gitu buat kondisional, buat petarung kayak MMA, boxing gitu ya. Terus yang terakhir itu ada sport ya. Kan di kita mah kalau olahraga ya olahraga aja ya, bahasa Indonesianya teh olahraga ya olahraga gitu. Sedangkan di Inggris kan ada exercise, ada ini. Nah, sekarang itu ada sport. Sport itu olahraga yang menggabungkan tim gitu. Kayak bola, tenis gitu. Atau futsal lah. Nah, tadi kan pertanyaannya yang mana yang cepet buat ngurangin berat badan ya. Ya betul. Cepetnya itu kalau based on dibaca dari sains ya, itu lebih ke yang mengandalkan si stamina. Karena dia kardiovaskular itu olahraga yang menggunakan lebih banyak menggunakan denyut di jantung. Dia memompa jantung kenceng kan. Contohnya apa? Contohnya kayak lari untuk kardio, renang. Itu kenapa cepet banget? Karena membakar kalorinya cepet. Cuman kalau si strength training itu perlu karena itu buat menopang si tubuh ketika lagi si endurance, ketika lagi lari, ketika lagi jogging gitu. Kalau misalkan ototnya tipis nih, terus dia dipaksain nih maraton gitu, nanti bakalan adanya cedera dan tubuhnya belum siap. Jadi semua tuh berhubungan lah. Harus balance ya. Sambungan gitu ya. Kalau mau cara santai tapi bisa cepet, kan kita punya tuh alat tracking ya, alat tracking kaki ya. Udah berapa langkah tuh biasanya itu. Nah, kita tracking aja sehari. Kalau mau ekstrim kayak orang dulu 10.000 langkah sehari dengan 6 kali seminggu. Itu karena ngelihat badan tuh udah 88 kilo. Terus kayak udah pengen cara cepet dan makan cuman 2 kali itu juga full, pokoknya full inilah kalau sekarang ya disebutnya minggu lah. Nggak, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna kan. Nah itu 2 kali tok udah nggak ada ngemil, nggak ada apa, minum juga nggak ada manis-manis. Pokoknya telur rebus pagi-pagi 4 sama keju sama brokoli dulu tuh menu dietnya tuh. Cuman divariasin sama kopinya tuh yang Nescafe hitam, yang americano biar nahan lapar pas ngantor. Emang bisa? Bisa. Logikanya di mana anjir? Kopi bisa nahan ini? Bisa karena itu ada kafein.
tapi benar loh serius Pak. Maksudnya gue juga kayak selama di kerja gitu. Kalau kopi hitam dan lumayan itu emang ya maksudnya nahan lapar juga gitu. Lumayan sih itu sampai tahan lah sampai siang gitu, nggak makan gitu. Tar. Bukannya kafein cuma untuk mompa apa ya? Maksudnya mompa jantung atau mompa jantung lebih cepat doang. Maksudnya nggak membuat kita efek kafein sendiri nggak buat kita kenyang lebih lama gitu loh. Udah kenyang lebih lama mah ada apel yang kayak gitu bukan sih? Apel, kentang, dan lain-lainnya sih. Nasi Padang. Nah, Iya benar itu mah jelas. Nahan banget sangat mengganjal perut parah. Iya. nanya, apa? Dari Kalau kafein sendiri itu sebenarnya ada penelitiannya dulu kan, ada namanya suplemen fat burner yang klaim dia itu bisa bikin si berat badan tuh turun, dia bisa ngikis lemak, padahal enggak. Itu komposisi utamanya di kafein. Kafein itu menahan lapar, meningkatkan performa. Terus ya pokoknya dia yang bikin apa ya bahasa ininya. Ya benar yang kata si Papi bilang, denyut nadi itu jadi kenceng kan, karena itu dipompa terus kafein gitu. Itu juga emang ada zat yang bikin dia tuh penghambat lapar, si kafein tadi. Coba minumnya jangan kopi yang pakai gula, americano aja. Sasetannya. Ya yang direkomend sama orang tuh americano Nescafe. Kalau bisa ya yang biru aja sih, itu yang biru biar bisa pakai air dingin. Itu works banget sih itu, soalnya ada kenceng lah efeknya gitu, buat makan lapar gitu. Oke. Tapi Riz nih kalau punya asam lambung ya, kan nggak bisa minum kopi ya. Alternatifnya apa? Tar. Orang tahu sih kalau asam lambung itu bukan karena bukan karena kafeinnya, setahu aku ya, tapi nanti dibenerin weh. Itu tuh ada zat lain, apalagi kan untuk yang sebenarnya mah kopi itu nggak buat asam lambung sih, nggak takutnya, bukan apa ya? Aduh, lupa. Aku tuh pernah ikutan training barista, lupa. Tapi seingat aku ya ada yang buat asam lambung tuh bukan karena kopinya, tapi ada lainnya gitu. Aduh, lupa. Ya zat lainnya bukan Ada zat dari kafeinnya gitu. Nah ya maksudnya kan mau kopi apapun tiap orang minum kan pasti mual anjay. Kopi sasetan deh, emang kopi sasetan mah bisa buat ini yang emang ada gula itu ya. Emang ada. Tapi kalau emang kopi yang benar-benar diolah, kayak misalkan ya kopi misalkan americano Arabica yang emang kayak diolah sendiri, yang pakai V60 yang kayak gitulah, ya barista inat saya lah kayak gitu, itu mah nggak akan, I think ya, seingat aku ya. Tapi boleh dikoreksi kalau salah ya. Iya emang salah anjay. Kalau yang dari orang pahamin itu asam lambung itu kan dia gas ya. Nah gas itu kan dia apa nih, kita cari dulu penyebabnya gitu. Sepengetahuan orang, yang dari orang pernah baca sama lihat juga, banyak sih dari penyebabnya gitu. Tapi itu tuh biasanya karena sistem pencernaannya itu emang buruk gitu. Karena biasanya dia makan terlalu banyak glycemic index, makanan yang mengandung glycemic index. Nah, makanan yang mengandung glycemic index itu biasanya kayak karbo, tepung-tepungan. Itu yang biasanya bikin si asam lambung itu cepat naik gitu. Karena udah ada penelitiannya juga banyak, ini based on jurnal ya. Biasanya kalau dia makannya lebih banyak protein kayak full daging atau telur juga sebenarnya ada gasnya itu, karena ada karbohidratnya. 1 gram itu ada. Jadi dia bikin si perut tuh kayak bahasa ininya kembung lah. Kembung. Yang bikin kembung itu karena ada zat yang namanya karbohidrat. Kayak kita banyak makan nasi, apalagi gluten ya, yang mengandung tepung-tepungan itu bikin cepet banget si asam lambung tuh naik. Gitu.
Apalagi Kalau kita orang makan Indo kan dikit-dikit nasi ya. Iya. Betul. Roti bakar makan nasi. Ada kan anjing. diet. Ada kan diet yang namanya carnivore ya. Carnivore itu dietnya dia cuman makan hewani doang kan, full. Jadi dia cuma makan daging gitu, jeroan. Dan itu asam lambungnya langsung sembuh. Karena emang ya isinya glycemic index semua. Isi di perut tuh kayak yang jelek-jelek semua yang dimasukin kayak karbo, cilok, emang sih enak sih. Orang juga makan. But ya itu Ya, ya. katanya gitu ya, menyebabkan gastrogen gitu kan di dalam perutnya. Jadi kembung dan ya akhirnya ya kalau nggak sendawa ya udah pasti asam lambung naik gitu. Nah kalau udah asam lambung naik biasanya diminta terus tuh si makanan. Aduh kapan nih kok nggak ada lagi nih? Kita kan makan terus aja. Kalau nggak kan nanti naik asam lambung tuh. Terus perut sakit nyeri gitu kan. Dan akhirnya kita minum yang buat menurun pH gitu, kayak apa sih, obat-obat mah yang kayak gitu kan buat nurunin pH kan, itu karena sifatnya basa. Nah yang kayak gitu tuh sebenarnya ya buat netralisir, ya kita harus dari makanannya dulu gitu. Sempat ada penelitian juga sebenarnya puasa tuh nggak bikin asam lambung tuh jadi jelek ya, buat ya correct me if I'm wrong aja sih. Ini kan dari ini based on dilihat-lihat penelitian gitu. Katanya emang dari makanan yang kita konsumsi aja, kebanyakan yang mengandung glikogen. Dan sebetulnya mungkin kalau orang makan karbo pun nggak apa-apa kan, Riz? Maksudnya sebetulnya ya. Maksudnya kalau emang lagi on diet atau misalnya pengen lebih sehat, sebetulnya kalau misalnya makan karbo pun nggak kenapa-napa kan. Jadi kalau semangatan orang mah kayak karbo itu buat sumber energi. Ya kalau misalkan ente mau berbuat apa gitu hari ini misal sibuk, nah boleh tuh makan karbo gitu. Kenapa? Soalnya kayak kalau misalkan beraktivitas gitu, nah yang ngeluarinnya itu adalah karbonya itu yang jadi sumber energinya itu. Nah, kenapa kita harus ngurangin karbo? Itu tuh karbo itu kan sumber energi ya. Kalau gak ada sumber energinya, itu tuh dari mana? Nah itu biasanya itu dari lemak-lemaknya ini. Nah jadi lemak itu sebenarnya itu adalah ya lemak tubuh itu sebenarnya itu adalah cadangan, ya nggak sih? Cadangan energi. Jadi kalau misalnya nanti makan banyak, itu bakal jadi cadangan energinya itu jadi lemak-lemak itu gitu. Jadi kalau misalnya nanti karbo diturunin itu secara langsung ya lemak pun lah ya, turun gitu, kepake laparnya. gitu. Tetap lapar sih. Ya itu laparnya tetap iya, lemaknya turun gitu. Berarti gini ya, kalau misalnya emang kita makan banyak nih, contoh lah saat dalam satu hari itu kita makan padang, contoh ya. Tapi kalau sesudahnya kita olahraga gitu ya nggak masalah gitu kan. Ya soalnya energinya dipakai buat itu olahraga. Yang penting ada hal yang maksudnya yang penting ada hal yang dilakukan setelahnya kan. Iya. Itulah pengetahuan orang. Tapi kalau nggak salah ini harus dikasih jarak juga, bisi kali keben. Ya nanti sakit perutnya, jangan langsung. Iya, kok langsung muntah bang? Jangan langsung juga. Ya hanya cuman ngasih tahu doang. Iya. Nih, Riz, olahraga nih ya, berkaitan dengan olahraga nih. Misalkan kita nyoba lari lah, jogging di lapang gitu kan ya, ngelilingin lapang. Terus kayak misalnya kuatnya tuh cuma 7 putaran nih. Wah udah kerasa pegel nih kaki. Terus pengen maksain, wah kayaknya pakai tisu magic biar baal, bisa modelnya. Wait. No, wait. Terus kita lanjut lari itu. karena kaki nggak jadi baal kan, jadi nggak kerasa apa-apa, jadi lanjut lari lah kita. Pas udah itu sebetulnya aman gak sih? Sebetulnya kebas kan yang mau dibahas gitu. Iya, kebasnya. Ada cara lain selain lu ngomongin merek itu gitu. Ya udah tisu keajaiban. Apa bedanya? Berarti kira-kira gua rearrange siapa tanyaan lo ya. Iya. Kira-kira kalau misalnya emang udah pemula kardio lari. Kan balik lagi ya, kita ke cara ngecilin tubuh, nurunin lemak badan segala macam. Balik lagi ke kardio tadi lari.
Kalau untuk pemula, tadi kan dia bilang, si Rizky bilang 7 putaran tuh. Kalau emang udah nggak kuat, apakah kita harus istirahat aja dan udah lakuin besok, atau sebetulnya kalau kita maksain pun nggak kenapa-napa gitu, atau gimana? Pertanyaan yang menarik. Nggak gini, jawabnya menurut pengalaman lu aja deh. Gitu kan lu pernah tuh dari satu bulan turun 10 kilo kan, itu gila banget ya. Ya bisa sampai kayak gitu. Oke. Oh, harusnya ada disclaimer dulu ya pertama ya. I'm not an expert ya. Saya cuman entusias aja di olahraga dan berpengalaman aja gitu. Ya seenggaknya lu udah baca-baca dan tahu sedikitnya lah gitu kan. Oke. Jadi tadi itu kata Rizky 7 putaran ya. Iya. Sebenarnya gini, ketika kita jogging dan itu kecepatannya mungkin sekitar 5 atau 6 km per jam ya. Itu yang kita keluarin itu gula. Dan itu pasti kita nggak akan bertahan lama gitu. Misalkan kita konstan gitu segitu bisa cuman 10 putaran doang. Dan udah ngos-ngosan kan biasanya kan kalau kita agak cepet juga gitu. 10 putaran pun udah bagus kalau seukuran lapangannya menengah gitu kan. Yang perlu diingat itu kalau kita cuma ngeluarin gula, itu berarti yang habis itu makanan pas saat itu doang. Tapi kalau kita jogging santai gitu, kecepatan sekitar 2 atau 3 lah ya kilometer per jam, itu yang dikikis itu lemak. Ya. Jadi semisal kita jalannya santai nih, tapi jalan santai pun ya harus dengan intensitas yang lumayan gitu. Jangan dikit-dikit udah duduk, dikit-dikit oh ya rebahan gitu. Itu ya harus jalannya konstan gitu, tetap jalan, intensitasnya ya sedang gitu ya, jangan tinggi. Kalau tinggi yang dikeluarin itu gula, dan gula itu cepet bikin capek. Sebenarnya kalau lari itu jogging yang terlalu ini ya, yang terlalu intensitasnya yang terlalu tinggi itu biasanya bikin lututnya itu gampang capek, kecuali udah terbiasa ya, lututnya gampang capek, sendi ya, terutama sendi gitu. Itu bakal jadi komponen utama tuh pas nanti kalau kita udah tua. Ya makanya yang orang saranin jogging santai aja, kecepatan 2-3 aja, tapi kita targetin 10.000 langkah sehari. Atau kalau nggak bisa ya, kalau nggak bisa 5.000 aja dulu gitu. Oke. 5.000 nanti perlahan-lahan kita naik. Dan makanan pun ya jangan banyak ngemil lah. Kalau kita mau makan besar aja 3 kali gitu, dengan karbonya didikitin aja. Soal tadi kan ada pertanyaan juga, karbo itu boleh nggak pas diet? Ada penelitian juga ini ya, nanti bisa deh dimasukin jurnalnya. Asik. Ada profesor, pokoknya dia udah ahli lah di bidang fisiologi. Dia itu pelari jarak menengah, pelari jarak jauh sering. Udah berkali-kali lah, udah bikin buku juga udah banyak. Dia yang mencetusin kalau sebelum olahraga itu ada carb loading. Carb loading itu apa? Carb loading itu ketika kita sebelum olahraga kita memasukkan karbohidrat dulu ke tubuh. Nah, itu teh boleh apa enggak? Akhirnya dia cobain. Dia kan pelari, otomatis dia kan olahraganya intens, apalagi maraton, lari jarak jauh ya kan. Dan hasilnya apa? Dia diabetes. What? Wait, kenapa plot twist gini Jun? Sudah, kenapa plot twist? Gua kira tadi mau ada motivasi gitu. Dia diabetes asli. Padahal dia olahraga intens. Yang kedua dia pelari itu kan benar-benar ngabisin energi banget ya, karena kan kardio. Jadi setelah dia telusuri kenapa sih kok dia bisa diabetes, dia ngerasa gagal gitu. Kok bisa gitu loh. Seorang dia profesor, punya ilmu segala macam. Akhirnya dia cari tahu kenapa, karena si carb loading itu. Sebenarnya karbohidrat itu kalau si badannya masih bagus, dia bakal disimpan di organ dalam, nyimpen si glukosa kan. Karbohidrat itu jadi glukosa ya, karena dia kan gula ya, karbohidrat kompleks. Dia jadi disimpan jadi gula. Terus nanti si tubuh ini bakal ngeproses si insulin. Nah, kalau tubuh kita udah nggak terlalu fit, terus kita percaya si carb loading itu sebelum olahraga, ya oke lah, kita bakal ngeboost tenaga, kita bakal dapat banyak tenaga. Tapi
si insulin itu tetap tetap reproduksi gitu. Dia tuh tetap disuplai sama tubuh. Yang lama-lama tuh kalau udah habis ya kita bisa kena diabetes. Lama-lama si gula darah itu nggak bisa kekontrol lagi gitu. Lebih baik sih anjuran dari orang ya secukupnya aja sebenarnya sama si carb ini. Karena kalau kita even kita olahraganya yang sekaya si profesor itu pun kita belum tentu nggak kena diabetes gitu. Gara-gara karbohidrat ini gitu. Oh jadi sebetulnya ya emang boleh tapi ya jangan berlebihan lah ya gitu. Ya udah secukupnya aja, mungkin setengah piring atau seperempat piring gitu kan. Nggak usah kayak yang harus tergugun gitu. Atau apalah, atau mukbang gitu kan, yang banyak-banyak gitu. Terus tadi yang gua dapat berarti untuk tadi ya kardio yang lari itu ya, berarti lari dengan kecepatan rendah itu lebih baik dibanding lari kecepatan tinggi untuk nurunin lemak. Betul. Pantas gue tuh pernah dengar gini, kalau emang mau nurunin lemak lebih baik jalan cepat dibanding lari. Gue pernah dengar gitu, tapi siapa yang ngomong gue lupa. Kalau emang mau nurunin lemak ya, maksudnya kan udah gemuk, udah gimana gitu. Kalau emang mau lebih cepat nurunin lemak, lebih baik jalan cepat dibanding lari yang kenceng gitu, atau misalnya berapa putaran gitu. Katanya lebih baik jalan cepat. Tapi ya kayak lu tadi bilang, yang konstan, terus pacingnya dijaga segala macam, dan tidak banyak pause-nya lah, nggak banyak berhentinya gitu. Ya sama gitu, cuman ya ternyata emang lebih rendah kecepatan yang kita pakai, berarti emang lebih cepat buat nurunin lemak ya, kalau emang tujuannya nurunin lemak. Betul. Karena kenapa? Karena si denyut jantung itu terjaga, dia heart rate-nya nggak terlalu tinggi. Terus yang kedua, badan itu nggak terlalu panas. Kalau dia terlalu panas, karena intensitas yang terus menerus, otomatis yang kepake itu gula. Biasanya kalau apalagi yang lebih parah itu, semisal kalian nih olahraga terlalu parah nih ya, bukan parah sih, maksudnya terlalu ekstrim gitu, terlalu sering lah. Itu biasa keringetnya itu baunya kayak kencing gitu, kayak amonia gitu nggak sih? Pernah nggak? Bau pusing lah ya. Aku nggak pusing ya. Bau sih, cuma nggak tahu. Nah itu yang keluar itu protein. Justru Oh. bukan gula lagi. Jadi si protein nggak jadi otot, tapi malah jadi gimana ya? Jadi keringat. energi. Karena si gulanya udah dibakar kan, terus tubuh tuh dia kayak ngerespon, kok udah nggak ada lagi nih gulanya nih, sisa, ya udah kita pakai protein. Nah itu yang agak bahaya sih sebenarnya kalau udah ngambil protein itu. Karena kan cadangan protein kan ya rata-rata ya di Indonesia kan sedikit ya kita makan proteinnya. Iya. Oh jadi ibaratnya kayak anjir, maksudnya bulan puasa, astagfirullah, itu udah nggak ada cadangan energi gitu, kita pakai aja protein buat energi, jadi aja keluar protein gitu. Jadi percuma ya kan. Nah itu kalau kita intensitasnya santai, joggingnya santai ya kan, heart rate-nya kan nggak terlalu tinggi. Jadi kan nggak terlalu rendah juga, sedang lah, stabil. Itu yang keluar itu lemak. Lemak itu dari apa? Dari uap kita napas dan keluarin ya, bukan napas ya, keluarin. Itu tuh lemak. Ya. Oke. Nice. Riz, tadi kan minimal sehari itu 5.000 sampai 10.000 langkah ya. Apakah lari di tempat ngaruh? Lari di tempat ngaruh. Enggak, tapi kita ngomonginnya without treadmill ya, treadmill. Kalau pakai treadmill oke lah. Kalau tanpa treadmill. Kayak jalan di tempat pas kayak senam. Itu ngaruh. Karena kan itu aktivitas fisik juga ya, kita tetap ngangkat kaki ya, tetap gerak badan. Tetap gerakin badan, ngaruh itu. Tapi mungkin nggak sengaruh kalau kita keluar ya, atau enggak, sama aja? Lebih ke jenuh sih pasti, karena kan kalau kita diem di tempat terus gitu sebenarnya bisa, cuman cobain deh. Orang soalnya pernah kayak gitu juga, di tempat aja muter-muter doang nih, kadang nggak di tempat doang, muter-muter di kamar gitu.
itu jenuh gitu, cuman dapat berapa ratus langkah doang. Sedangkan kalau kita keluar, kita ada tujuan kan, misalkan sekalian beli ini atau kita mau kesini, itu tiba-tiba nggak kerasa udah 1000 langkah aja. Jadi itu hack juga gitu, hack tips tips hack. Tapi gini nih, soalnya pernah juga di YouTube, entah gue podcast siapa gue lupa, dia tuh ngomong gini, kalau jalan yang emang kita niatin jalan buat olahraga ya, kayak tadi jalan cepat, sama jalan biasa kalau kita misalnya mau ke sana mau ke sini, itu tuh jalan biasa tuh nggak sengaruh itu buat tadi nurunin kadar lemak atau segala macam. Mungkin karena tujuannya emang beda kan, intensitas yang orang sebutin tadi juga perlu kan. Maksudnya nggak kayak kalau misalkan kita cuman jalan kaki sekedar doang, kita bisa jadi duduk atau ke warung dulu gitu kan. Tapi kalau kita emang niatnya tujuannya, oh ya ngincer 5.000 langkah nih, kita ngelihat jam terus kan udah berapa ribu langkah, itu kan kita bakal ngejar terus kan, bakal jadi kepikiran oh ya ini harus ini gitu. Lebih ke main. Gila ya, kita kapan lagi ngomong isinya daging gini ya? Anjay. Masya Allah, nggak Bacotan masa, kapan lagi, biasanya mengantur ngomongnya kemana-mana. Tapi ini ya, BTW ngomong soal kesehatan, maksudnya kan alhamdulillah gitu di usia yang masih muda ini gue udah sadar akan hal itu gitu ya, meskipun belum sekonsisten, belum serajin itulah buat ya olahraga dan diet gitu. Maksudnya kadang diet juga suka bocor di Sabtu Minggu ya, namanya Sabtu Minggu ya weekend ya kali. Nah terus ya makanya kan diet kadang suka bocor di weekend aja gitu, kadang suka nge-cheat aja gitu kan di weekend. Ya meskipun belum konsisten gitu ya, alhamdulillahnya udah ya agak aware lah sama hal-hal gini. Nah itu kan gue ya aware gara-gara ngelihat badan udah kayak aduh kayaknya harus dikecilin deh gitu. Terus karena ini juga, karena kan gue suka WWE. Nah terus ada tuh salah satu WWE, salah satu superstar WWE itu punya akun YouTube yang isinya tuh workout. Jadi dia ngundang superstar lain buat ngasih tahu workoutnya gimana. Setelah gue nonton itu, gue jadi kemotivasi gitu buat kayak iya deh, ini ada kardionya, gue cobain dah. Soalnya kardionya nggak pakai alat-alat, jadi bisa nih di rumah gue cobain. Terus ngeliat badan juga kan, udah mulai gemuk, kayaknya harus dikecilin. Ya maksudnya penampilan juga penting kan ya. Jadi ya gue udah mulai aware dari situ, alhamdulillahnya gitu. Nah itu gue ya udah mulai sadar akan hal itu gara-gara hal-hal tersebut yang gue omongin barusan. Gue mulai ke Fabi dulu deh. Apa deh Fabi yang nanti gue ke yang lain juga, cuman dari Fabi dulu deh yang buat lu sadar atau aware kalau kayaknya kesehatan ini penting dan diet segala olahraga segala macam itu emang harus dilakuin dari sekarang gitu. Ya balik lagi ya, tadi di kata awal walaupun udah nggak konsisten lagi, hampir gak pernah olahraga lagi. Tapi pas aware pada saat itu tahun kemarin like 3 bulan konsisten itu gara-gara kalau nggak salah emang lagi ada semuanya lagi ada ininya, lagi ada rezekinya. Enggak, galau anjir, lagi ada rezekinya bro, lagi ada rezekinya. Sama si Teteh kan, Teteh aku teh ini ya, Teteh aku teh kayak nawarin, Bi mau nge-gym nggak? Teteh mau sih. Mau sih, cuman asal dibayarin. Ya udah aku bayarin. Pas saat itu aku nyobain tuh. Anjir, pantesan berhenti Teteh. Pantesan. Udah nggak dibayarin lagi guys. Tapi dibayarin. Motivasi dibayarin sudah tidak ada. Motivasi dibayarin pasti cepat, asal dibayarin. Oh gitu mah gue juga cepet lah. Terus ya itu tuh ya dibayarnya tuh kan sama personal trainernya juga kan, jadi kayak boleh deh coba-coba. Lumayan lah sampai Lumayan. Walaupun even though kayak sebulan gymnya udah selesai, orang ada konsistennya 2 bulan lagi lah, jadi 3 bulan lah. Ternyata bulan pertamanya emang gym ada personal trainer, 2 bulan selanjutnya itu gak ada tapi masih konsisten, kayak kita masih ke gym kayak gitu. Cuman yang untuk sekarang udah gak ada sih kayak gitu. Tapi ya pertama ya itu mungkin motivasinya karena ada yang ngebayarin. Yang kedua itu tuh sempet apa ya, kan orang tuh agak penyakitan ya, karena orang banyak histori di mana penyakitnya
ya lumayan inilah. Dari satunya bronkitis, kekurangan darah putih kemarin 2 tahun kemarin itu baru ini pernah dirawat apa teh sih lupa ya, kayaknya 2 tahun kemarin kekurangan darah putih. Terus sama apalagi ya, sekarang juga lagi ada penyakit lagi sih, tapi ya aduh, emang harusnya udah mulai olahraga sih. Ini tuh aku lagi sakit di daerah perut belah kanan. Nah itu jadi kayaknya mungkin tubuh aku teh ngasih tahu Bi olahraga lagi, cuman ya belum ada lagi si Laper. motivasinya. Itu belum, maksudnya belum keambil lah, intentionnya belum ada, belum bener-bener full sampai ini kayak gitu. Sama yang ketiga tadi kan kedua ya penyakit, saat yang pertama dibayarin pas kemarin, yang kedua ada penyakit, yang ketiga pernah gara-gara si feed Instagram sama YouTube short aku teh isi-isinya bodybuilder KB, bodybuilder semua. Dari mungkin kau tahu mah siapa ya bodybuilder yang nomor 1 teh, yang kumisnya tebal tapi emang bodinya bagus. Rizky Terus ada Pratama. si Amin. Mas Adam. Apa? Mas Adam. Ya, Mas Manager ya? Adam. Bukan yang, aduh siapa ya, aku lupa namanya teh. Adam. Dari luar, Dari Indo mah, atau si siapa namanya teh? Aderai, Adam Suskeno. Aderai sama siapa yang menang ini teh? si Chris Putra. Chris Putra. Ini mah di luar. Sama Mas Aduh Adam. lupa ya siapa. Nah, pokoknya cirinya dia kumisnya tebal lah, dan emang dia Mr. Olympia. Adam. Nah, Mr. Olympia siapa? Chris Bumstead. Si Chris Yata. Itu orang liatin. Terus ada lagi banyak, terus lagi si Noel, pokoknya Noel apa aku lupa ya. Dan gitu aja, jadi kayak banyak lah pokoknya, tiba-tiba ada motivasi. Nah disitulah orang kayak ingin lah bodinya, walaupun enggak kayak Mr. Olympia atau yang lainnya kayak gede-gede gitu kan, sebenarnya agak lean lah gitu, agak shredded. Tapi kan susah juga, kayak kita harus konsisten. Nah, itu Serispa lah ya. juga. Serispa ya. Ya Serispa kan Serispa sekarang Rispa lean otot ya. banget. Rispa Ya, otot. sekarang lean nih. I think Serispa lean lah lumayan menurut orang. Wah. Lean. Oke. Udah cocok, Chris. Mana daftar daftar dari superstar WWE. Kepake. Tak gitu, Daf. Jadi emang motivasinya ada 3 ya. Tapi yang jelas mah gara-gara ada penyakit sama eta weh. YouTube short. Ya seenggaknya ada inilah ya, kayak trigger buat kayak kayaknya olahraga lagi deh. Iya. Iya. Ya, emang apa juga harus trigger sih ya, gue juga kan Iya. triggernya karena itu ngelihat penampilan kayak Iya. astagfirullahaladzim, ini mah nggak bisa gini terus. Mas Oto, Mas otot ini. Masuk. kalau Mas Oto tuh kayaknya galau ya kamu. Sekali lagi kayaknya Dap, coba panggil lagi beliau. Mas Otot, halo. Riz. Hah? Dah kan? Oh, sugan Oto anjir. Otot. Lapar. Lapar. Buset, telinga Oto. Kita pakai headset juga ya ampun. Oto siapa? Oto. Anjir. Ini beneran Oto tuh. Beliau lapar. Ya itu tadi Riz, pertanyaannya masih sama, apa yang jadi awal kayak lu mulai aware sama kesehatan dan akhirnya lu jadi olahraga terus-terusan nge-gym segala macam. Kalau awalnya itu dari YouTube sih. Awalnya ngeliat kan, awal udah dari SMA sih sebenarnya kalau olahraga ya. Cuman baru nge-gymnya itu pas COVID 2020. Nah itu ngeliat YouTube, cari aja nih kalau mau, namanya Brody Balo. Jadi dia ngenalin si fitness lah ke orang. Aware-nya itu ya karena emang pengen looks good aja sih awalnya sih. Emang pengen kelihatan ya berisi lah gitu. Dan lama-lama tuh ternyata itu nimbulin banyak hal positif ya. Kayak tentang kesehatan gitu. Terus tentang makanan, tentang obat-obatan juga gitu. Itu disiplin juga ya, terutama ya. Yang dari, karena kan sebenarnya kayak motivasi
motivasi itu bullshit lah. Karena kalau udah di tahap 1 tahun konsisten itu udah mulai hilang sebenarnya motivasi itu. Apalagi orang kan sendirian yang nge-gym, kadang kalau sama temen kan ya beberapa kali aja gitu. Even biasanya orang-orang yang orang kenal itu biasanya gini nih tipe polanya. Dia ngeliat orang nge-gym ya, dia ngeliat oh iya badannya bagus gitu. Terus dia mulai ada motivasi nih. Akhirnya dia nge-gym nih, membership sebulan. Dia coba sekali 2 kali oke. Dia coba konsisten nih, dengan sejarah perjuangannya sebulan. Terus dia ngeliat kaca, nggak ada hasil. Udah akhirnya nggak akan dilanjutin lagi. Biasanya kayak begitu. Orang udah hafal banget pola-pola orang yang kayak gitu. Ngeliat, oh ya Riz badannya bagus, pengen dong itu, diajarin gini-gini, dikasih tahu. Udah sebulan nggak konsisten ya udah gitu. Jadi motivasinya emang karena diri sendiri aja. Setelah nge-gym itu pasti ada perubahan, kayak semisal kalau kita makannya sering clean ya, kita makan yang jelek dikit aja gitu, itu udah berasa di badan gitu. Tapi kerasa di imun sih, lebih ke imun itu lebih bagus. Kayak misalkan musim hujan, yang lain udah pilek, udah sakit, kita masih oke lah, masih fit, terus nggak gampang sakit, itu yang utama ya. Imunnya udah oke lah. Terus yang kedua itu disiplin juga. Yang dipikirin itu sih kenapa masih konsisten dan emang pengen nge-gym gitu, karena emang benefitnya tuh banyak banget gitu, dari pengetahuan juga. Jadi kita kan kayak pakai alat ya, terutama Fabi apa sih yang udah ngerasain gitu. Nge-gym itu kita nggak bisa salah-salahan pakai alat gitu. Betul. Kita harus konsentrasinya ke gerakannya apa. Harus sabar juga. Jadi otot itu susah anjir. Kalau ngurangin berat badan ya udah tinggal diet aja kita sama lari aja konsisten gitu, jogging santai. Tapi kalau ngebentuk otot itu susah banget. Itu nggak bisa dalam waktu 3 bulan 6 bulan tuh langsung jadi gitu. Itu perlu konsisten dan itu nggak sebentar. Itu sih. Jadi kayak kita ngebuildnya itu bangga banget gitu ketika badan tuh udah jadi gitu. Ketika di chat tuh ada yang bilang Alah. Gue dengerin aja. Itu tuh benefitnya coy. Itu benefitnya coy. Kemana gitu. bener bang. Like, Itu kayak skill pasif man, gitu kan. Ini awalnya laki-laki. Kayak tiba-tiba tuh ada yang, ya mau munafik ya, tapi tiba-tiba ada yang komplimen gitu kayak dia meliput in that chat gitu kan, kayak Oke, lanjut kita pindah ke siapa yang mau lagi nih, lanjut. Enggak. Iya sih, di side kesehatan ya, karena kesehatan itu ya kita harus memperdalam ilmunya dulu kan, kita biar tahu gitu. Enggak, kalau kita mau jadi Mr. Olympia mungkin di sini ada yang udah familiar sama steroid lah. Oh ya, betul. If you want steroid, oke. Jadi if you want to look good, tinggal buy steroid aja tuh sebenarnya bisa gitu. Kita bisa Tapi efeknya efeknya gelo. Efeknya ke organ, ke mana-mana kan. Karena itu yang diboost itu testosteron. Sebenarnya bisa gitu. Kalau kalian emang punya duit dan kalian mau beli ya itu terserah kalian gitu. But sekali lagi sebenarnya esensi dari olahraga itu kan kesehatan gitu. Dan emang fit gitu. Dan ada hadisnya juga ya guys, ya mumpung Ramadan. Asik. Asik. Aduh, Ustadz Rizpa, nice. Perutnya dia kayak bata yang ditumpuk, berarti kotak-kotak. Dan bahunya dadanya rata. Dalam berarti Rasulullah pun olahraga gitu loh. Dia tidak buncit guys. Tapi ya bentar ya. Kalau nggak salah emang Rasulullah juga emang apa ya, gak menyarankan atau apa ya sebutannya orang-orang yang buncit something ya kan? Benar gak menyarankan. Ya intinya beliau juga baginda juga pengen umatnya tuh sehat-sehat. Betul. Jangan sampai buncit pokoknya. Ya jangan buncit guys. Tuh kayak ya. Nggak apa. Jangan dilanjut. Lu ya kebiasaan ya kayak siapa? Diam dulu. Kayak yang kebanyakan makan. Ya. Oh iya betul. Betul lagi ya di bulan Ramadan. Iya. Maaf saya. Ini kalian aja pikirannya kemana ya? Sorry. Ya itu kan tadi Rispa ya. Maksudnya emang ada satu lagi.
Dan satu lagi ya, ayah Oh, gitu, sok boleh, jadi boleh, boleh. Naon bang? dan satu lagi tuh karena investasi masa tua. Oh Serius. Benar. Nih, ketika kalian strength training ya, itu tuh kalian udah ngebantu tulang kalian biar nggak cepat osteoporosis. Terus sama orang yang strength training ini ada penelitiannya, mungkin bisa dibuka lah ya. Itu bisa mengurangi sel yang mengandung kanker, sel yang bakal jadi kanker. Ini ada penelitiannya. Ah ya, gue pernah dengar tuh. Gue pernah dengar. Siapa yang ngomong ya? Aderai gitu atau siapa gitu? Gue lupa. Tapi gue pernah dengar itu. Rizva. Enggak. Maksudnya sebelumnya gue pernah dengar. Oh, iya iya. Maksudnya sebelumnya gue pernah dengar. Kayak itu kan tadi ya, Rizwa ya. Emang sih, maksudnya gue juga awal dari apa namanya ya, trigger penampilan dulu sih, soalnya ya kalian boleh searching lah di Google, namanya Finn Balor. Finn Balor itu WWE superstar dan dia tuh udah 40 sekian tahun, tapi badannya paling six pack di antara semua superstar WWE sekarang. Dan gue ngeliatin workoutnya emang full cardio, dan gue cobain sekali waktu itu kayak mau hampir meninggal anjir. What? Anyway, kita lanjut. Siapa lagi nih yang mau? Gini deh, Ucit, Arif sama Rizky yang udah mulai kira-kira aware gitu, yang mau mulai duluan boleh. Bang dulu. Oke, boleh Rizky. Coba. So, gue udah mulai sadar pentingnya olahraga tuh waktu tahun kemarin gitu kalau nggak salah. Gue hampir mati coy itu beneran. Jadi habis apa ya, gak bangun tidur, kayaknya kelamaan duduk, terus gue kebelet pipis kan, ke kamar mandi lah, langsung sekali jadi lari. Pas di kamar mandi tuh kayak buram anjay, pandangan tuh buram, terus lemes udah hampir gak sadar, tahu-tahu jatuh anjay. Tahu-tahu megangin gagang lapel, terus ember patah, kaki berdarah, jatuh cowok. Itu takut, itu deg-degan banget coy, kerasa jelas. Tapi itu bahaya, itu penyebab kematian paling besar, itu bahaya kayak gitu. Iya coy, makanya ternyata darah rendah ya itu. Gila. Rendah anjir itu mah. Iya jadi kan Vertigo. Halo. Ya vertigo. vertigo anjay. Cuma kerasa real banget anjay. Gue belum ngapain udah mau mati anjir. Terus yang kedua, riwayat penyakit keluarga sih. Ulang ada keturunan, penyakit turunan diabetes tentu saja. Terus jantung ada. Dua itu sih. Jadi harus sehat lah. Jangan ngulangin kesalahan yang sama kayak babe orang dulu. Dan yang ketiga tentu saja, aku ingin di DM cewek. Aduh. Enggak itu Wow. enggak. Bohong. Enggak itu mau di sana ya, It's okay. Jadi motivasi. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya ada motivasi kan. Fair aja sih. Iya, bayangin aja sih. Mau di DM Mbak Tukam kan ya, itu beda. Enggak. Enggak mau. Di Mas kamu. Enggak. Saya belum siap jadi warga Jomokerto. Warga Ngawi. Iya aja. Itu udah itu aja atau ada lagi? Terus apa ya? Dan pernah ada yang bilang kurang harus olahraga. Jaga kesehatan, olahraga. Orang. Hah? Ya seorang. AI sih. Oh AI gitu. Orang. Sapunya bagus banget ya. Motivasi. Karena ada ya. Hey. Apa orang pernah Sih. dengar dari siapa ya? Karena yang orang gendut tuh gak ya. Disclaimer dulu ini mah. Biar berapapun ukuran
titik ini komandannya Oh, komando atletisme kelihatan besar anjay. Medik Iya medis, secara medis. Soalnya kalau kalian gendut ntar itunya nyungsep. Iya. betul Oke, ya. Makanya guys olahraga Alasan apa? motivasi sih. Balik lagi ke penampilan kan. Iya. Jadinya. Iya. Itu aja guys, itu aja. Kayaknya untuk sekarang emang kebanyakan motivasi orang olahraga itu ya penampilan ya. I mean, Pasti apa? Reason pertama dulu. Ya pasti penampilan. Reason pertama. which is fair, maksudnya Iya, fair aja, fair aja. Iya, fair aja kalau emang penampilannya nggak ada yang salah juga gitu. Yang penting tujuannya mau sehat dulu. Betul. Ya, itu. betul. Kalau lu Rip, Pecit, Motivasi ya. Yes. apa yang membuat lu aware akan kesehatan? Yang pertama kayak ya sama seperti si Rizky gitu. Kayak orang teh kan ketika kalau misalnya pas bangun so kadang tiba-tiba burem gitu. Vertigo. Sama vertigo kayak si Rizky gitu. Nah selanjutnya tentang penampilan juga. Aman, fair. Sering nggak gini nggak kalau ketemu nih sama temen SD temen SMA, jangan ke SMA kalian aja ketemu kalian pasti bilangnya gini, Rip mana mau montok nih, Wah, siapa yang ngomong gitu? Kita gak ngomong gitu. Siapa yang ngomong gitu? Kayaknya kalau kumpul sama kita nggak ada yang ngomong gitu deh. Gak ngomong gitu, cowok. Siapa yang ngomong gitu? ada Temen yang ada yang kemarin kesini. Maksudnya orang yang teman. Oh iya. Ya, Kurang aja kalau teman kuliah lah teman-teman ngomongnya. SMA weh. Kak bilang ke orang teh, Rip yang montok kalau ketemu ke teman SMA tuh teh. Iya. Kan sadar. Iya. Sangat rada melebar ya sih. Nah gitu. Kaget banget Nah gue. itu Oktober kalau nggak salah. Oktober kan di sekolah tuh diadain tanding main bola kan. Lapang gede. Oh, yang kemarin ya. Oh, yang kemarin yang lapang gede nih. Iya. Kan dimasukin soalnya kan kurang tim teh, kurang orang-orang. Nah, orang jadi back nih kan. Itu pas lari, pas ngejar orang gitu. Jol bleng itu teh. Oh. Jol hitam, jol pingsan. Blackout. Tahu-tahu teh. Nah, golnya tahu-tahu teh. Iya, Nah, pas itu, ternyata orang teh emang kurang olahraga. Nah, dia udah sekarang teh setiap Kamis buka ikutan lah futsal gitu kan. Biar juga suka lari juga gitu. Motivasinya ya dari penampilan. Iya. Biar supaya sehat aja gitu. Ini orang sadar kalau orang tuh kurang gerak. Yes. Ya, jadi seenggaknya ada dari kitanya juga ada effort buat memperbaiki lah ya. Ya kayak gitu. Ini orang juga sadar gitu. Kalau saya orang ini terus gitu, nggak gerak, nggak olahraga, kayak gitu. Ya, fair enough. Ya paling, ya kayak gitu. Ya oke. Lanjut Cid. Oke, Cid. Ayo Cid. Kalau orang mah ya jujur orang mah enggak ya berlebih berat badan jujur ya. Iya. Malah banyak yang bilang orang kurus. Ya paling orang mikirnya kayak kayaknya orang harus nambahin intensitas otot gitu kan. Untuk orang mah gitu. Itu pertama. Terus yang kedua sama kayak Rizky orang punya penyakit juga. Wah, Ucik mah bukan lagi. Anemia yang udah. Oh, hebat guys. Oke. Oh, aku mau nambahin. Saya ada iklan dulu. Ya aku nambahin nih ya. Salah satu alasan apa gue mau apa sih ada motivasi olahraga. Sana gak muat guys. Sumpah, gue juga dari situ otak ikannya.
Gue juga dari Benar, situ benar. triggernya. Bener. Kalian pernah lihat Ada kan? sana bagus. Kalian pernah lihat kan? Gue gaslightingin itu Kalau sana. gua ini Nggak, baju kuliah kita. Ada apa dengan baju terbaik itu? Baju ya, Semangat ya. yang warna yang merah. yang merah ya. Iya. Yang merah itu pas gue pakai gitu kan itu lumayan ya, maksudnya desainnya bagus ya. Waktu itu gue mau pakai buat kerja, terus pas gue lihat kayak waduh kagak bisa kepake, buset. Nah jadi dari situ langsung kayak oh my god, no. Gak bisa dikancingin. Mana? Gak bisa coy. Waduh, Kela, baju olahraga nggak ada kancingnya, coy. Ya Allah ya Rob, kenapa beli baju olahraga? Bukan kemeja. baju. Oh, kemeja. Kemeja mana ya? Kemeja dari kampus. Kemeja Bro, merah, yang kemeja itu, merah. Merah, kemeja merah. Oh, kemeja. Oh, ya. Kemeja hima. Merah. Meja lama. Kebanggaan. Iya, kebanggaan Ya, kita. kemeja kebanggaan. Banggaan. Oh ya, cheat, langsung lanjut cheat. Lanjut lagi, oke. Dia ya pertama kan tadi udah ya. Kayak masa otot kayaknya orang perlu. Terus orang stamina. Gak tahu sih stamina apa enggak mah. Terus yang ketiga itu orang ya penyakitan juga. Itu orang punya pertama darah rendah, kedua keturunan jantung, ketiga itu sekarang itu lagi sakit gigi guys ya. Gigi itu lagi bermasalah. Itu mah yang gak nyambung sih sebenarnya, cuman ya mungkin juga bisa. Terus orang dia punya apa ya? Itu aja sih. Yang paling itu maksud orang keturunan jantung juga. Ya itu sih yang orang tahu, yang orang kayak pengen olahraga nih. Saya sebenarnya sering sih orang kayak ya di kamar gitu, kayak di rumah keliling-keliling aja gitu, kayak jogging keliling-keliling gitu, keliling tetangga. Emang rumah tetangga. Maneh Macin emang ini kan emang agak gede, jadi emang kayak bisa aja bolak-baliknya gitu. Iya, terus kayak orang emang sering kadang keluar rumah gabut gitu. Jogging keluar ke depan ke sekolah gitu. Ya udah gitu doang sih. Untuk orang. Jadi udah bagus, I think. Dan ya orang tiap hari ke sekolah, dan ke sekolah orang rada naik gunung guys. Jadi ya nice. Naik gunung Ya. makan nih. Tiap hari orang setiap hari orang hampir kayak 2000 langkah gitu. 3000. Udah bagus sih, tapi udah bagus. Yes. That's why. Ya, at Tapi least lah ya maksudnya. Ya. Riz mau nanya. Naon teh? Kalau tangan kan berarti buat ngejadiin otot tangan berarti pakai dumbbell kan? Angkat beban. Apakah angkat beban menggunakan dumbbell sambil mengangkat beban hidup mempercepat pembentukan otot? Siap. Gua serius lagi dengerinnya. Biar cepet, Serius lagi. biar cepet coy pembentukan ototnya. Otot mental ya kali. Ya. Lemak turun tapi kepala pusing gitu aja sih. Nah itu. Tapi ya, sebenarnya gym juga bisa jadi pelarian. Ketika Patah hati. ya ketika lagi shitty life kadang shit itu olahraga bisa jadi pelarian gitu, karena itu kan kita ya melepas stres di situ. Iya. Cobain lah. Makanya banyak orang galau nge-gym kan. Ya bagus kan, daripada galau nge-lab. Iya daripada galau. Daripada galau Ya, benar. ngelakuin hal yang aneh-aneh ya sampai masuk berita. Ingat kata dokter Tirta coy. Iya apa? Ngaceng lari. Ya benar. Lore. Lari, push up. Bener sih. Bener kan? Daripada Pelarian aneh. tuh. Iya bener. Bener. Olahraga. Ini olahraga. Bagus. Baik, tadi Motivasi apa, Pak? dokter Tirata bagus. Iya. Hah? Naon? Tadi lu mau ngomong apa? Nanya sih, cuman atau kayak masukan. Walaupun kayak bisa nge-gym tiap hari, tapi ada nggak direkomendasiin juga kalau emang kalian atau kita lagi bener-bener stres kayak gitu, atau bener-bener capek deh. Kayak misalkan ya udah, misalkan capek sama kerjaan, capek sama ini, mending apa ya? Kayak ya jangan, mending diistirahatin dulu, jangan ngepaksa
nge-gym kayak gitu, malah rusak gitu. Bener Tris? Kalau nge-gymnya tiap hari gitu. Ya. Apalagi misalkan emang konsisten tiap hari, tapi ada satu hari di mana emang bener-bener stres, bener-bener emang udah kekuras deh tenaganya kayak gitu. Oke. Mungkin kita dari awal dulu ya. Sebenarnya kalau kita nge-gym itu kan kita angkat beban. Ya. Angkat beban itu otomatis kortisol naik. Kortisol itu apa? Kortisol itu adalah zat yang memproduksi hormon stres. Jadi sebenarnya kita itu di gym itu hormon kortisolnya lagi naik nih. Kalau kita misalkan di luar kita udah stres terus kita masuk ke gym gitu, nah itu sebisa mungkin dijaga moodnya dengan cara ya bebannya ya kita stabilin aja di medium aja gitu. Soalnya orang udah nyoba nggak akan bisa di peak level. Dan Mane tadi nanya kalau bisa setiap hari nggak gitu. Sebenarnya setiap hari itu tergantung juga, karena kalau setiap hari pasti performance kita nggak akan tetap di top kecuali kita pakai steroid ya. Iya. Kalau kita cuman caranya normal-normal aja dan kita mau setiap hari olahraga, itu lebih baik dijaga intensitasnya aja sih biar nggak terlalu over. Karena kalau nge-gym itu misalkan pakai program ya, dan programnya itu kan kita pakai piramid itu kita bebannya dinaikin terus, kita nggak akan bisa sampai top level tuh, nggak akan bisa sampai RM itu repetisi maksimal. Misalkan kita bisa angkat 100 kilo, belum tentu kita minggu depan bisa angkat 100 kilo karena kita nge-gymnya tiap hari gitu. Harus ada restnya juga. Restnya itu perlu juga karena sebagai pembentukan otot. Justru pembentukan otot itu dimulai ketika kita istirahat gitu. Istirahat ya? Makanya tadi orang sempat bilang aja kayak sebenarnya mah boleh nge-gym sehari, tapi ada bagusnya dikasih istirahat 2 hari lah. Ada selang-seling gitu. Betul. Benar-benar. Oke deh, karena ngelihat waktu ya udah kayaknya udah kepanjangan juga. Terakhir deh, Tis, motivasi deh, Tis, buat para pemula, Tis. Kasih satu kalimat aja. Ngaceng lari. Apa ya? Ini karena temanya kita kesehatan ya. Aman. Investasi yang paling berharga itu di hidup itu menurut orang dua ya. The first one is pendidikan dan yang kedua itu kesehatan, guys. Oke. That's right. Ya, pikirkan kemarin. Oke. Tapi kemarin ada anggaran yang bisa bahas nada. Kita bukber guys. Ini karena udah kelamaan juga, kita tutup aja. Thank you yang udah dengerin sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Ini disclaimer sekali lagi, Bang Pentol atau Dispa belum yang expertise banget, tapi seenggaknya dia udah berpengalaman di bidang tersebut beberapa tahun terakhir ini dan emang udah banyak baca segala macam. Jadi ya kalau kita nanya soal kesehatan kita pasti nanya Dispa gitu. Jadi ya ini mah sebetulnya obrolan tongkrongan yang kita pengen kasih tahu aja kalau kita tuh nggak jarang juga ngomongin yang dalam tanda kutip berdaging gitu. Oke. Cukup berdaging. Oke. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Oke. Sampai ketemu episode selanjutnya, kita ngaco lagi. Gitu aja. Waktunya. Dah. Dah.